perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hadi Pradita. Saya dari kelas 10D. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari seorang sastrawan Indonesia yang terkenal, yaitu Buya Hamka. Stay tune. Iya, kalian tuh kenal nggak sih dengan yang namanya tuh Buya Hamka? Siapa sih beliau? Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang siapa sosok Buya Hamka. Nah, siapa sih itu Buya Hamka? Nama kepanjangan Buya Hamka ada yang tahu tidak? Kalau tidak ada yang tahu, mari saya akan menjelaskannya. Iya, nama dari Buya Hamka, nama aslinya adalah bernama Abdul Malik Al-Karim Al-Rumlah. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama kali, dikenal pula sebagai tokoh masyarakat dan ulama Muhammadiyah. Sepanjang hidupnya, Buya Hamka dan ulama Muhammadiyah Buya Hamka dikenal sebagai sosok ulama besar yang gigih membela Islam dan sangat tegas dalam hal kaidah tanpa kompromisasi. Salah satu contoh dari ketegasan beliau adalah saat dirinya menjabat sebagai ketua MUI, di mana ia berani mengeluarkan fatwa bahwasannya yang sampai saat ini masih menjadi diskusi keagamaan, tekanan memantik perhatian, yakni mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam terkait perayaan Natal bersama. Bahkan pada 19 Mei tahun 1981, Buya Hamka mundur dari jabatannya sebagai ketua MUI karena merasa ditekan oleh Menteri Agama pada waktu itu, Alamsyah Ratu Perwira Negara. Dia sendiri memilih mundur daripada harus menganulir fatwa tersebut. Di sisi lain, Buya Hamka dikenal sebagai salah satu penulis. Nah, kalian sendiri ada yang tahu nggak sih? Buya Hamka tuh pernah menulis novel tentang apa dan pernah difilmkan dari novelnya itu. Kalau ada yang tahu, tulis ya di kolom komentar. Nah, novelnya tersebut adalah Tenggelamnya Kapal Vandeluj. Yusran Rusdi dalam buku Buya Hamka Pribadi dan Martabat menyatakan Buya Hamka adalah anak dari Dr. Syekh Abdul Karim Al-Rumlah, tokoh pelopor dari gerakan Islam kaum muda di Minangkabau yang gerakannya pada tahun 1906 usai pulang dari Mekah. Syekh lebih dikenal dengan panggilan Haji Rasulullah yang mempelopori gerakan menentang ajaran Rabitah, sebutan gerakan yang menghadirkan guru dalam ingatan sebagai salah satu cara yang ditempuh oleh penganut terkait mulai dari mengenal suluk. Buya Hamka lahir di zaman hebat pertentangan kaum muda dan kaum tua, yaitu 1908 atau tahun Islamnya 1325 Hijriah. Oleh karena itu, ia lahir di era pergerakan itu. Buya sendiri sudah terbiasa mendengar perdebatan sengit antara kaum muda dan kaum tua tentang paham agama. Saat Buya Hamka berusia 10 tahun, tepatnya pada tahun 1918, ayahnya mendirikan pondok pesantren yang bernama Sumatera Tholib di Padang Panjang di sana. Hamka sendiri sering melihat bapaknya menyebarkan paham dan keyakinan. Setelah 1 tahun berada di Jawa,
ia kembali ke Padang Panjang pada Juli 1925. Sorry salah ya, Juli 1925. Di sana ia menulis majalah pertamanya bertajuk Tabiul Ummah yang berisi tentang kumpulan-kumpulan pidato yang ia dengar di surau Jembatan Besi pada 1927. Buya Hamka memutuskan untuk pergi ke Mekah. Selama di Mekah, Buya Hamka belajar mengenai bahasa Arab. Di Mekah, ia itu bertemu dengan Agus Salim, salah satu jurnalis juga. Setelah bertemu dengan Salim, Hamka diberi saran untuk lebih baik kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di sana. Akhirnya, Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah 7 bulan berada di Mekah. Namun, Hamka tidak pulang ke Padang Panjang, melainkan pulang ke Medan. Hamka bekerja sebagai penulis di majalah Pelita Andalas. Namun, ia menikah dengan Siti Rahim. Hamka lebih aktif dengan pengurusan Muhammadiyah. Karena kegigihan di Muhammadiyah, Hamka diangkat sebagai ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang. Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang tahun 1944, Hamka dipercaya sebagai anggota Majelis Darurat yang menangani masalah dan pemerintahan Islam. Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, setelah ia menduduki jabatan tersebut, Hamka justru dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah. Masalah itu pun menimpa Hamka setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Ia dibawa kembali ke Minangkabau setelah reformasi pecah pada tahun 1945. Ia harus menerima banyaknya segala macam kritik yang tidak henti menerjang ke Buya Hamka sendiri. Namun, pada 1953 dia ditunjuk sebagai pemimpin utama Muhammadiyah di Purwokerto. Kemudian pada tahun 1962, sayangnya Partai Masyumi harus dibubarkan karena terlibatnya dalam pemberontakan PRRI. Dari masalah ini, Hamka pun dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun sebab ia menolak untuk menyalahkan keterlibatan partai dalam PRRI. Ia baru dibebaskan pada 1966 di akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Buya Hamka wafat pada 24 Juli 1981. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum Padang Kusir. Untuk menghargai setiap jasanya, namanya diabdikan untuk nama universitas, yaitu Universitas Muhammadiyah Hamka. Kemudian dia anugerahi sebagai pahlawan nasional Indonesia. So, itulah cerita atau storytelling tentang kehidupan Buya Hamka sendiri. Nah, bagi teman-teman yang berminat, kalian bisa membacanya loh. Bukunya itu udah banyak diterbitkan di mana-mana. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.